Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di channel Inspirasi Petani 84. Hari ini saya sudah berada di persawahan saya ini. Dapat dilihat padi saya ini sudah berumur sekitar 20 HST, dimana pada umur 21 HST adalah masih pada masa ini adalah disebut dengan fase vegetatif atau fase pertumbuhan akar, batang dan daun. Di fase ini sangat perlu mengenai padi, mengganggu perkembangan dan pertumbuhan padi. Sahabat petani semua, di fase vegetatif ini perlu kita perhatikan juga, yaitu mengenai masalah pemupukan, baik pemupukan susulan pertama, susulan kedua dan ketiga. Untuk melakukan pemupukan tersebut perlu ada hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan pemupukan. Di antaranya adalah yang pertama, kita perlu memperhatikan jenis pupuk yang digunakan. Kita tahu bahwasanya jenis pupuk makro itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah pupuk makro tunggal, di mana pupuk makro tunggal itu terkandung unsur haranya satu macam, seperti unsur hara N atau nitrogen, P fosfor, K kalium. Unsur hara N atau nitrogen seperti urea, unsur hara P fosfor tersebut seperti sp36 atau TSP, maupun unsur hara K atau kalium seperti KCl. Itu yang perlu kita lihat jenis pemupukan pupuk makro tunggal. Yang kedua, pupuk makro majemuk. Di dalam pupuk makro majemuk ini terkandung unsur-unsur hara seperti unsur haranya lebih dari satu kandungan unsur hara, seperti di dalamnya ada mengandung unsur N, P, dan K tadi, nitrogen, fosfat, dan kalium. Ini terdapat misalnya pada pupuk NPK. Pupuk NPK ini juga bermacam-macam, ada yang pupuk NPK Ponska, ada juga NPK. Yang kedua, yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pemupukan padi, yaitu waktu pemberian pupuk yang sesuai. Jadi kalau kita melakukan pemupukan, kita harus memperhatikan waktu pemberian pupuk yang sesuai. Sebab kalau pemberian pupuk itu tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan padi tersebut. Adapun waktu pemberian pupuk yang sesuai menurut aturan pertanian, yaitu susulan 1 itu berkisar umur 7 sampai 10 HST. Mengenai dosisnya, ini juga sudah ada aturan yang mengatur tentang dosis pupuk ini per hektar. Misalnya kandungan nitrogen atau urea itu
pada susulan pertama sekitar 75 kg per hektar. Kemudian pupuk fosfat atau SP36 atau TSP yaitu sekitar 100 kg per hektar, ditambah lagi dengan jenis pupuk KCL sekitar 50 kg per hektar. Ini dosis yang digunakan untuk susulan pertama sesuai dengan umur padi tersebut. Yang kedua, pemupukan susulan kedua yaitu berumur 21 sampai 25 HST. Ini bertujuan pemupukan kedua ini tidak mempunyai rentang waktu yang lebih lama. Hal ini disebabkan oleh waktu atau durasi masa vegetatif itu sangat cepat sekali, dimana tadi sudah dijelaskan masa vegetatif itu adalah masa pertumbuhan akar, anak, batang dan daun, sehingga durasinya lebih cepat. Adapun pupuk yang digunakan yaitu pupuk jenis urea atau nitrogen. Ini perlu kita berikan lebih banyak dari pemupukan susulan pertama. Adapun dosisnya yaitu menurut aturannya adalah 150 kg per hektar. Boleh juga dicampur dengan jenis pupuk majemuk seperti pupuk NPK tadi. Seperti yang kita lihat tadi adalah pupuk jenis NPK Polska. Ini mengenai susulan kedua. Kemudian waktu pemupukan susulan yang ketiga yaitu umur 42 HST. Ini pemupukan susulan ketiga ini adalah waktu terakhir pemberian pupuk jenis makro tadi. Kenapa? Karena di masa umur 42 HST itu adalah masa akhir dari pertumbuhan vegetatif padi. Adapun dosis atau pupuk yang kita gunakan menurut aturannya adalah pupuk jenis N atau urea yaitu sekitar 75 kg per hektar. Ditambah lagi dengan pupuk jenis KCL atau K dengan dosis sekitar 50 kg per hektar. Ini pemberian pupuk ini menurut aturan ini tergantung dengan luas sawah kita. Sehingga kalau sawahnya setengah hektar atau seperempat hektar, maka dosisnya juga harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Untuk susulan ketiga boleh diberikan atau tidak kita berikan pupuk susulan ketiga ini, tergantung juga jenis padi apa yang kita tanam. Kalau padinya jenisnya cepat, maka tidak perlu lagi kita melakukan pupuk susulan ketiga. Sebagai catatan, susulan ketiga ini boleh kita berikan pada tanaman padi kita ataupun tidak. Ini tergantung dengan kondisi dan selera kita. Kemudian perlu juga kita perhatikan jenis atau kondisi tanah persawahan kita. Apakah persawahan kita itu membutuhkan pupuk nitrogen atau tidak, atau persawahan kita itu membutuhkan pupuk fosfat atau fosfor atau tidak, atau jenis pupuk lain. Sahabat tani semuanya, demikian ulasan saya tentang hal yang perlu dan kita pertimbangkan sebelum kita melakukan proses pemupukan padi kita. Demikian video saya.
hari ini kepada sahabat tani semuanya yang menonton video ini. Untuk mendapatkan video berikutnya, jangan lupa sahabat tani komen video saya ini, like dan subscribe serta share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.